Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fauzan Duharidho Pratama dari Prodi D3 Teknologi Informasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi dan arsitektur komputer. Sebelum kita mengenal lebih lanjut tentang komputer, jadi komputer itu adalah mesin elektronik yang bisa memproses data tapi berdasarkan instruksi atau program. Ada 5 komponen utama dalam komputer, yaitu input, output, memori, unit, aritmetika, dan logika, serta kontrol. Ada perbedaan utama dalam komputer, yaitu arsitektur komputer. Arsitektur komputer berfungsi pada rancangan logis yang dilihat oleh programmer, set instruksi, teknik pengalamatan, input atau output. Dan organisasi komputer. Organisasi komputer yaitu fokus pada implementasi fisik dan hubungan antara komponen, yaitu hardware, sinyal kontrol, memori, atau sistem. Nah, ini kita masuk ke struktur dan fungsi utama komputer. Jadi ada struktur utama komputer itu yaitu CPU, memori utama, input dan output, dan sistem interconnection. Ada fungsi dasar dari komponen-komponen tersebut. Fungsi dasar dari CPU adalah pengolahan data, fungsi dasar dari memori utama adalah penyimpanan data, dan fungsi utama dari input atau output itu adalah pemindahan data, serta sistem interconnection yaitu kontrol. Nah, dari tahun ke tahun itu ada yang namanya evolusi komputer. Dan di tahun pertama yaitu generasi 1 yaitu 1945 sampai 1955. Itu namanya tabung vakum. Dan untuk generasi 2 yaitu di tahun 1955 sampai 1965. Itu namanya komputer transistor. Ada juga generasi 3 yaitu dari tahun 1965 sampai 1980, yaitu komputer IC yang bisa disebut dengan integrated circuit. Ada juga generasi 4 dari 1980 sampai sekarang, yaitu VLSI microprocessor Intel 4004 Pentium Titanium. Ada juga Power PC arsitektur RISC oleh IBM, Motorola, dan Apple. Komponen utama dalam struktur CPU yaitu ALU. Itu untuk melakukan operasi aritmetika dan logika. Untuk kontrol unit itu untuk mengatur jalannya instruksi dan register penyimpanan sementara. Bus untuk penghubung antara komponen. Ada juga siklus instruksi dari fetch ke decode ke execute ke store. Interrupt mekanisme penghentian sementara eksklusi untuk menangani proses lain, misal input atau output yang error. Nah, kita masuk ke memori. Untuk memori itu ada memori internal dan eksternal, dan hierarki memori atau cache memori juga. Nah, kita bahas satu-satu. Untuk memori internal itu register, cache, memori utama yang bisa disebut dengan RAM atau ROM. Kalau untuk memori eksternal yaitu hard disk, CD, tab, atau juga memori yang bisa buat HP itu. Dan kalau untuk hierarki memori itu semakin besar kapasitas memori itu semakin lambat tapi lebih murah. Kalau untuk cache memori itu berfungsi untuk mempercepat akses data dari memori utama. Untuk elemen desain cache itu ada mapping, algoritma penggantian, write polish, dan juga ukuran ideal. Untuk mapping itu direct associative set associative. Untuk algoritma penggantian itu yaitu LRU, FIFO, atau LFU. Untuk write polish itu write raw, write back. Untuk ukuran ideal diantaranya adalah di kisaran 1 KB sampai dengan 512 KB untuk efisiensi. Jadi untuk kesimpulan yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu organisasi dan arsitektur komputer mempelajari bagaimana komponen komputer dirancang, dihubungkan, dan dioptimalkan agar menghasilkan sistem yang efisien dan cepat. Untuk pemahaman ini bisa menjadi dasar untuk memahami hardware, sistem operasi, dan performa komputer modern.
Terima kasih dan minta maaf misal ada salah kata yang saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.